Ya, oke guys. Balik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini cek, cek ya. Oke, hari ini Selasa 15 Agustus 2023 IHSG dalam posisi ya naik ya 6.915. Kemungkinan besok turun, habis itu naik lagi gitu-gitu aja patternnya sampai nanti muncul dividen baru ya, dividen interim baru nanti di bulan September, Oktober, November, Desember nanti itu banyak perusahaan bagi dividen interim. Ya, IHSG Bursa Efek Indonesia itu kita bakal kebanjiran duit baru, duit baru itu dari mana? Dari dividen perusahaan masuk ke pasar modal sehingga para investor dapat duit cash banyak kan sehingga mereka bisa beli lagi baru dan terjadilah kenaikan harga di IHSG-nya bisa tembus 7.000. Sekarang lagi stuck di 6.800 dan 6.900 gitu ya. Jadi ditanya apakah pentingnya dividen ya itu salah satunya fungsinya ya meningkatkan ekonomi dan segala macam dan meningkatkan IHSG juga gitu loh ya. Itu fungsinya dividen. Dividen investing itu enaknya gini guys, kita lebih santai aja gitu ya. Kita mendapatkan uang dari perusahaan, masuk kantong kita, memindahkan duit perusahaan ke kantong kita gitu kan. Bukan memindahkan duit trader lain ke investor lain satu pindah ke investor lainnya ya. Nggak salah, cuma kalau lo hanya mengandalkan kayak gitu ya ISG nggak bakal naik-naik ya sekarang. Kalau hanya mengandalkan seperti itu. Ya itu makanya pentingnya perlu dividen. Em, ya hari ini gue mau bahas HMSP guys. Anjaya Mandala Sampurna rokok. Lagi-lagi rokok ya. HMSP lembar saham beredarnya 116 miliar ya. Pemegang saham Philip Morris Indonesia 92%. Masyarakat 7,5% ya. Oke. Bisnisnya kayak gini ya. HMSP termasuk rokoknya agak mahal di pasarannya. Dari zaman gue juga dulu. Kemarin gue dapat info juga dari komen-komen ya dari yang para yang masih aktif merokok. Jadi sekarang tuh ada rokok rokok apa ya istilahnya ya rokok jalanan lah. Ya rokok yang mereknya nggak terlalu jelas. Itu katanya sebungkus tuh 12 ribuan. Jadi itu yang banyak dipakai masyarakat sekarang, terutama kalangan menengah bawah ya. Dan kalau memang harga satu bungkus 12 ribuan, contoh mile yang mereknya nggak jelas itu 12 ribu, dan kalau rasanya cuma 10, 12, 11, 12, 10, 12 lah. Pasti itu bakal lebih laku ketimbang misalnya lu beli harga rokok Sampurna yang kalau nggak salah sudah, kalau gua nggak salah nih ya, gua udah lama nggak ngerokok guys. Mungkin sekarang 28 ribu. Ya. Jadi wajar kalau misalnya terjadi penurunan penjualan di Sampurna ataupun di gudang GGRM dan yang lainnya. Wajar. Karena lu bersaing sama merek rokok itu yang nggak jelas itu. Ya. Pastilah kalangan menengah bawah pasti lebih harus waras. Mereka memang perokok. Perokok kan rata-rata kebanyakan menengah bawah ya. Sepakat ya guys ya. Pasti ya. Biasanya menengah bawah tuh kebanyakan mendang mending guys. Harus diakui. Mendang mending ya. Jadi kalau harga ada rokok 12 ribu isinya, gue nggak tahu isinya 12 apa 16, mungkin 12 ya. 12 terus lawan rokok misalnya Sampurna Mile 28 ribu isi 12, mungkin orang akhirnya akan goyah untuk membeli yang 12 ribu pasti. Biasanya gitu karena gue dulu ngerokok ya. Oke, tapi HMSP sekarang lagi naik lumayan. Ya mungkin nggak sewawa berapa tahun lalu tapi ada peningkatan gitu ya. Tadi gue lihat eh de oke kita lihat dulu. Dividen historinya HMSP ya. Cek dulu nih guys, kita cek dulu profil rutinitas dia bagi dividen ya. Sehingga kita tahu kalau capital gain secara capital kita floating loss, at least kita masih dapat dividen guys. Itu guys. Ya. 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Iya,
HMSP dari tahun 2010 rutin guys bagi dividen sampai sekarang nggak pernah bolong ya. Jadi kalau dari sisi rutinitas bagi dividen HMSP lu nggak perlu raguin ya kredibilitasnya ini nih historinya dia. Terus dari DER-nya sendiri tadi gue catat DER-nya itu 90% ya. DER-nya sih masih aman ya, memang agak tinggi cuman masih dalam kategori aman untuk membagikan dividen. DER-nya dia ini tinggi tapi masih aman 90%. Oke. Jadi dari DER lumayan positif dan dari rutinitas dia bagi dividen ya sangat positif ya. Baru sekarang kita lihat laporan keuangannya 2020 26 triliun kuitas lalu turun 2% ke 25 triliun lalu turun lagi 4% 24 triliun. Ini dia ngos-ngosan nih 3 tahun ini nih ya. Dan sekarang dia naik guys 2,8% ke 25 triliun ya. Pertama kalinya nih naik dalam 4 tahun ya. Jadi ini ada secerca harapan ya. Oke. Jadi kita minimal tahu kondisinya lagi agak membaik lah di HMSP. Jumlah saham beredar 116 miliar, maka book value sekarang 219. Harga rata-ratanya sekarang ada di 8,5 ya guys. 890 itu dengan PBV 4,0 ya. PBV-nya gede juga. Ya tapi nanti dilihat lagi aja di labanya dan dividennya itu dia layak gak di harga 890. Nanti kita lihat bareng-bareng guys ya. Gua nggak terlalu ngefans sih sama PBV sebenarnya. Meskipun penting juga tahu ya. Tapi kadang tuh banyak kasus ada perusahaan yang dividennya jumbo ya wajar dia PBV-nya gede. Wajar. Sesuai. Jadi nggak masalah. Ya kadang ada yang PBV-nya rendah ya bisa jadi karena memang tuh di perusahaan nggak menarik. Makanya nggak ada yang mau hajar. Itu. Ya, jadi gue nggak terlalu ngefans sama PBV basically. Nggak masalah tinggi kalau memang labanya di situ nggak masalah. Tapi yang jadi masalah itu udah PBV tinggi laba dividennya dia nggak di situ harganya. Nah itu yang masalah. Ya. Oke kita bahas laba ya sekarang. Labanya waktu itu 4,8 triliun. Betul ya? Iya gue nggak salah. Turun 15%, 4,1 triliun, lalu turun lagi 26% ke 3 triliun. Ini paling parah tahun lalu. Nah, sekarang nih kabar gembiranya labanya naik 23% ke 3,7 triliun. Ya, ini pertama kalinya ya dari 4 tahun ini labanya dia naik. Memang nggak sebagus 2021 atau 2020, tapi dia better dari tahun lalu. Jadi, jadi di kinerja tahun ini ada perbaikan guys, tahun ini ya, ada perbaikan dari MSP. Ya pertama kalinya positif. ROE saat ini 14% kali 2, 28% ya. Gede ya. ROE-nya dia sih sebenarnya bagus. Oke. EPS 42, 35, 26, dan sekarang 32. Kuartal 4, 74, 61, 54. Dan ini berpotensi tembus 64. Oke. Dividen ya, oke. Waktu itu dia bagi 72 nih. Oh, yield 4% ya. DPR 98%. Ya. Nah, enaknya dia DPR-nya gede ya. Bisa 100% loh. Wow. 2021 bagi 63, DPR 5%, yield 5%, DPR 103%. 2020 dia bagi berapa? 2022 nih. Yang tahun ini dibagi 54 ya. Yield 4,8% dan DPR-nya 100% juga ya. 101. Nah, tahun depan guys, dia baginya gampang aja guys. Ini kan dia berpotensi tembus 64 ya. Berpotensi dia bagikan 64 guys. Di harga sekarang itu lo dapet yield 7%. Gede loh. Gede loh. Ya, 7% gede guys. Jadi kalau menurut gua ya, ini kan lagi positif gua rasa laporan keuangan Q1, Q2-nya nih. Kalau lu mau masuk mungkin di harga sekarang ya. Ya, ini lu dapat 7% loh di harga 800 ya HMSP.
dividennya. Nanti dibagiin di bulan Juni tahun depan ya guys, Juni. Iya, saat ini so far di Q1 2023 Q2 ini positif HMSP. Iya, di harga ini 7% loh, gede loh. Ya. Dan dia bagikan seluruh labanya ya jadi dividen. Oke, harga fundamentalnya ya, harga warasnya barang-barang kita ngitung guys. 64. Kalau dari EPS, ya gue dapat dari Benjamin Graham bukunya ya. Terserah. EPS kali 10. Menurut dia, Benjamin Graham barang ini 640 di atas itu mahal. 85 berarti mahal. Tapi kalau gue yang dari dividen, karena dia baginya 100% ya, maka harus kali, kalau gue 604 kali 10 dividennya dan kali 20. Nah, kalau menurut gue dia 1280 baru mahal. Dan ini masih di range-nya kalau menurut gue. Kenapa gua kadang lebih suka ngukur dari dividen karena ada perusahaan yang EPS-nya bagus tapi dia nggak bagi dividen jadi sama aja bohong. Itu makanya kadang-kadang gua kasih lu dua harga ini ya. Ini gua dapat dari gua baca bukunya Benjamin Graham dan ini apa ya, gue istilahnya ngelihat sendiri lah kalau investasi di kontrakan kan rata-rata 5-6% ya. Berarti otomatis gua tuh cuma dasarin logika itu. Berarti kalau ada di pasar modal yang berani dividennya di atas daripada lu bikin-bikin kos-kosan begitu ya, itu pasti diburu sehingga menimbulkan kenaikan harga. Nah, itu guys. Ya, itu dasar berpikir gua. Makanya dividen kali 10 dan 20 itu dasar berpikir gua. Jadi kalau menurut gua ini 1280 ini baru mahal untuk HMSP dan ini masih di harganya. Ya. Fungsi ini apa ya? Supaya lu beli barang nggak kemahalan, guys. Perusahaan sebagus apapun itu jangan sampai lu beri kemahalan. Banyak kasus tuh. Ada perusahaannya bagus banget ya. Semuanya bagus tapi belinya kemahalan. Yang terjadi bukannya naik malah lu boncos. Ya, ada setiap barang pasti ada harga waras yang nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin ya, guys. Oke, ya gua rasa gua ringkasin dari ekuitas naik ya, bagus tahun ini pertama kalinya naik dari 4 tahun ya. Lalu laba juga naik pertama kalinya juga dalam 4 tahun naik 23%. Dan ini kemungkinan dividen akan berpotensi tembus 7% yieldnya. Harganya masih di harganya menurut gua ya. Nggak kemahalan itu juga positif. Rutinitas bagi dividen dia positif saat ini dan DER-nya mungkin agak sedikit tinggi 90% tapi masih aman. Jadi rata-rata positif semuanya untuk saat ini MSP ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Ada.